terkait sanksi ya yang akan diberikan bagi pemerintah desa yang tidak melaksanakan bantuan langsung tunai dana desa ataupun BLT dana desa, itu sebenarnya secara jelas sudah diatur di dalam Permenkyu atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021, tepatnya di pasal 1. Kalau teman-teman atau bagi teman-teman yang tidak paham tentang isinya itu apa, mari kita simak bersama-sama ya. Jadi di sini ya, di dalam pasal 51 itu sudah jelas sekali ya, tepatnya di pasal 1 dijelaskan bahwa dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 12 bulan ya, pada tahun anggaran 2021 dan atau tambahan bantuan langsung tunai dana desa atau BLT desa ya untuk 35 kabupaten kota yang menjadi prioritas ya di tahun anggaran 2021 itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Di sini sudah dijelaskan di huruf B-nya bahwa untuk sanksinya itu pemotongan dana desa sebesar 50% dari penyaluran dana desa di tahap 2-nya di tahun 2022 di luar kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa. Mungkin secara aturan ini sangat jelas sekali. Nah, pemotongan ini atau sanksi ini dikecualikan ya, sebagaimana telah diatur di ayat 2-nya. Di ayat 2-nya pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan dalam hal atau berdasarkan hasil musyawarah khusus ya, atau musyawarah insidentil ya. Tidak terdapat calon keluarga penerima BLT desa yang memenuhi kriteria atau anggaran dana desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT tersebut kepada keluarga penerima manfaat ya atau KPM yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu dana desa berdasarkan peraturan bupati ataupun wali kota mengenai rincian di setiap di setiap desa. Artinya begini, pengenaan sanksi ini maksudnya itu dikecualikan apabila di desa tersebut memang benar-benar tidak ada KPM ataupun terjadi penurunan pagu dana desa yang diatur di dalam peraturan bupati ataupun wali kota. Itu untuk sanksinya yang dikecualikan bagi desa yang tidak melaksanakan BLT dana desa. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 3-nya, hasil musyawarah atau musdesus ya, atau musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu ditetapkan melalui peraturan desa ya, melalui peraturan kepala desa maksud saya, ataupun keputusan kepala desa yang diketahui oleh pemerintah kabupaten kota ataupun pejabat yang ditunjuk. Artinya setelah dilakukan musyawarah, apabila ada KPM ataupun tidak ada KPM, itu dituangkan ke dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang kemudian diketahui oleh pemerintah daerah ataupun dalam hal ini camat sebagai perpanjangan tangan dari bupati ataupun wali kota. Kemudian untuk ayat 4-nya, peraturan kepala desa ataupun keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu disampaikan kepada bupati ataupun wali kota, kepada kepala KPPN selaku KPA ya, selaku KPA, penyalur dana alokasi khusus fisik dan dana desa melalui aplikasi online monitoring system atau OMSPAM, perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2020.
Artinya mau tidak mau peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa tentang ada ataupun tidak adanya KPM itu harus disampaikan kepada bupati. Nantinya bupati menyampaikan kepada KPPN selaku KPA ya, untuk penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Kemudian yang kelima maksud saya, ketentuan saksi atau ketentuan sanksi ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, di huruf B-nya itu dikecualikan ya, dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT didanai dari APBD, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten kota yang memuat daftar nama desa yang sisa dananya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT desa. Nah, maksudnya bagi desa ya, bagi desa yang pagunya tidak mencukupi, nantinya pemerintah daerah ini membuat semacam surat keterangan yang menyatakan bahwa desa atau daftar desa tersebut memang benar-benar dana desanya tidak mencukupi untuk pembayaran atau melaksanakan BLT dana desa tersebut. Kemudian di ayat 6-nya surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas tadi itu ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa. Jelas ya ini untuk surat keterangan siapa yang menandatangani dari pemerintah daerah itu paling rendahnya bisa ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah dan atau pimpinan organisasi yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang terakhir itu pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud di atas itu ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Artinya pimpinan daerah yang memang diberi kewenangan untuk menandatangani itu sudah ditunjuk oleh bupati atau wali kota.